aku pengen nih mulai investasi, tapi investasi apa ya yang cocok untuk pemula atau pelajar? Halo guys, welcome back to Cestrala Channel. Kenalin, nama aku Cherry. Aku mau ngucapin makasih dulu buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali ngeklik video di channel Cestrala, langsung aja guys, kalian nyalain ya guys tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga aktifin lonceng ada di sebelahnya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel Cestrala ini. Thank you guys. Untuk video kali ini, aku mau share ke kalian gimana caranya kita untuk invest di salah satu produk keuangan guys. Produk keuangannya ini gak cuma buat yang udah expert kok, tapi buat yang baru pemula juga bisa banget guys. Oke, jadi nama produk keuangannya adalah reksadana guys. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang reksadana apa, kalian stay tune terus guys di video ini. Karena aku akan ngejelasin tentang apa itu reksadana, kenapa harus di reksadana, jenis-jenis reksadana, sampai tempat untuk beli reksadana ini di mana. Oke, jadi pertama-tama aku akan bahas dulu tentang apa itu reksadana. Reksadana adalah suatu produk keuangan di mana semua uang dari para investor, kalau misalnya kita juga investasi, kita juga disebut sebagai investor ya guys. Jadi semua uang investor ini akan dikumpulkan jadi satu, dan uang itu akan diserahkan kepada yang sudah berprofesional di bidangnya guys, yaitu di bidang keuangan, yang disebut sebagai manajer investasi. Nah, si manajer investasi ini akan menginvestasikan uang kita kepada banyak instrumen keuangan guys. Contohnya seperti pasar uang, obligasi, ataupun saham. Oh iya guys, menurutku reksadana ini cocok banget loh buat kalian yang baru mau mulai belajar untuk investasi. Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa sih harus di reksadana. Karena menurutku ada 3 tipe orang yang cocok untuk taruh di reksadana guys. Pertama, investasi reksadana ini cocok banget untuk kalian yang nggak punya banyak waktu untuk selalu mantau pergerakan investasi yang kalian taruh. Misalnya kalian taruh investasi kalian di saham. Biasanya otomatis sih kita tiap hari ya udah pasti ngeliatin terus nih pergerakan sahamnya. Pengen tahu naik atau turun. Nah, kalau kalian investasi di reksadana, kalian nggak usah kayak gitu guys, karena udah ada manajer investasi yang mantau gimana pergerakan investasi yang kalian taruh. Dan enaknya nih guys, kalau kalian taruh uang kalian di reksadana, kalian tinggal top up atau taruh uang kalian, kemudian kalian tinggalin aja, kalian lakuin kerjaan seperti biasa, atau misalnya masih sekolah juga lakuin sekolah atau kuliah seperti biasa. Setelah itu di akhir bulan, kalian akan dikirimkan laporan dari manajer investasi kalian, yang berisikan tentang progres investasi yang udah kalian taruh tadi. Oke, yang kedua, reksadana ini cocok untuk orang-orang yang belum berpengalaman atau belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk analisa produk keuangan. Karena dengan adanya manajer investasi, pasti kita akan dibantu untuk mengelola keuangan kita guys. Jadi, selain itu, mereka juga pastinya akan memastikan kinerjanya akan tercapai dan mitigasi resikonya lebih baik. Oke, yang ketiga guys, yang ketiga ini, si reksadana ini cocok untuk orang-orang yang belum punya uang yang cukup banyak untuk langsung terjun ke produk-produk seperti misalnya obligasi. Obligasi itu ada minimalnya ada yang dari 1 juta atau 5 juta. Atau misalnya saham itu juga ada minimalnya. Jadi sekali beli harus 1 lot atau 100 lembar. Jadi investasi reksadana ini ngebantu banget sih buat kalian yang baru mau mulai investasi. Karena untuk mulai investasi di reksadana, kalian hanya butuh 10.000 aja guys buat mulainya. Jadi untuk kalian yang pemula, nggak usah khawatir kalau reksadana ini mahal atau sebagainya, karena ya dari 10.000 aja kita udah bisa mulai investasi. Oh iya, saranku kalian pilih manajer investasi yang bagus ya guys, karena kalian kan nabung untuk jangka panjang, jadi bukan jangka pendek. Makanya kalian harus pilih manajer-manajer investasi yang bisa dipercaya dan memang bagus untuk mengelola keuangan kalian. Oke guys, sekarang kita lanjut ya, langsung ke jenis-jenis reksadana yang ada di Indonesia. Biasanya reksadana ini terbagi jadi 4 ya guys. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau biasanya disingkat sebagai RDPU. Untuk RDPU, manajer investasi biasanya menginvestasikan uang kita ke deposito atau surat hutang lainnya yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun guys. Oke guys, untuk jenis yang kedua adalah RDPT atau panjangannya reksadana pendapatan tetap. Biasanya manajer investasi menginvestasikan dana kelolaannya di surat hutang atau obligasi. Oh iya, walaupun namanya pendapatan tetap, belum tentu ya guys tiap tahunnya
bunga atau hasil investasi yang diterima akan selalu sama. Hal ini dikarenakan adanya supply dan demand obligasi yang berubah-ubah tiap tahunnya. Oke, yang ketiga ada namanya RDS atau kepanjangannya reksadana saham. Untuk RDS ini, sesuai namanya, biasanya akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke saham lebih dari 80% ya guys. Sisanya adalah campuran dari pasar uang dan obligasi. Oke, yang keempat adalah RDC atau reksadana campuran guys. Sesuai namanya, produk ini berisi 3 macam guys. Ada saham, obligasi, dan juga ada pasar uang. Besaran presentasenya akan ditentukan oleh masing-masing manajer investasi. Nah, gimana guys? Kalian udah tertarik belum buat investasi di reksadana? Kalau udah tertarik, aku kasih tahu juga ya guys tempat buat beli reksadananya. Untuk tempat beli reksadananya, bisa ada 2 macam ya guys, bisa offline dan juga bisa online. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, untuk yang offline, kalian bisa langsung datang ke bank atau sekuritas guys. Untuk yang bank, ini nggak semua bank bisa ngelayanin ya guys. Kalau di bank, kalian langsung aja datang ke kantor pusat. Kenapa kantor pusat? Karena nggak semua cabang bisa ngelayanin untuk pembukaan reksadana guys. Jadi aku saranin kalian datangnya ke kantor pusat aja. Kalau kalian mau coba ke bank, kalian bisa ke Bank Mandiri atau Bank BCA guys. Oh iya, kalau sekarang sih udah ada juga guys bank yang nyediain pembukaan reksadana melalui online banking. Tapi ya itu, kalian harus punya dulu m-bankingnya atau internet bankingnya, baru kalian bisa buka reksadananya. Contohnya kayak CIMB, Permata, dan Citibank guys. Nah, yang kedua bisa melalui online juga nih guys. Ini lebih gampang sih dibanding yang pertama. Kalau yang pertama kan tadi ya kita mesti kesana kesini, jadi agak ribet ya guys. Kalau yang kedua ini benar-benar gampang karena semuanya serba online. Kalian cuma butuh HP kalian aja buat daftarnya. Tapi kalian harus pastiin dulu ya guys, agen penjualan yang mau kalian daftar itu benar-benar terdaftar di OJK. Oh iya, ini aku kasih contoh beberapa agen penjualan yang sudah terdaftar di OJK ya guys. Contohnya ada Bibit, Bareksa, Tanam Duit, Ajaib, dan juga di Tokopedia juga bisa ya guys beli reksadana. Tapi Tokopedia ini juga sebenarnya kerjasamanya sama Bareksa. Oke, kelebihan dari kalian daftar secara online ini adalah kalian gampang banget guys kalau mau ngecek, itu tinggal buka handphone dan kalian udah tinggal ngeliat aja data-datanya apakah investasi kalian naik atau turun. Dan tiap bulan kita udah pasti dikirimin laporan hasil investasi kita. Oh iya, untuk kalian yang mau mulai investasi secara online, nanti aku akan taruh kode referralku di bawah ya guys. Jadi kalian langsung aja mulai download aplikasinya, nanti yang aku tulis di bawah. Terus kalian masukin kode referralnya juga. Jadi nanti kalian dapat dana dari situ guys. Lumayan banget loh buat kalian yang pertama kali mau coba investasi. Oke, segini dulu bahasanku tentang reksadana. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget guys, kalian langsung tulis aja, langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa guys, kalian subscribe, like, dan komen juga guys. Dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira suka juga nih tentang investasi atau tentang reksadana. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye!